Masih bersama kami di Kompas Malam, saudara. Timnas mampu kandaskan Kamboja dengan skor telak 5-1. Namun ujian sesungguhnya akan datang saat Timnas jumpa juara bertahan Vietnam. Pertandingan lawan Vietnam jadi kunci melihat konsistensi Timnas di AFF. Penampilan superior Tom Haye dan kolega kala melibas Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF mendapatkan apresiasi dari pecinta bola tanah air. Namun kini anak asuh John Hartman dituntut tampil konsisten dalam mengarungi kompetisi terbesar se-Asia Tenggara itu. Salah satu ujian bagi timnas akan datang kala jumpa juara bertahan Vietnam. Vietnam yang kembali dijagokan merengkuh gelar juara begitu Spartan kala tampil di laga perdana. Anak asuh Kim Sang-sik dengan kepercayaan diri tinggi mampu melumat Timor Leste dengan skor telak 7-0. Vietnam kini berada di peringkat kedua grup A, berada satu strip di atas skuad Garuda. Jika timnas Indonesia ingin menjaga asa meraih juara AFF untuk kali pertama, ujian melawan Vietnam harus dimenangkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, pertandingan melawan Vietnam akan jadi kunci keberhasilan tim racikan Hartman di gelaran Piala AFF. Ya, pertandingan awal saya rasa pertandingan melawan Vietnam itu yang bisa menjadi kunci bagaimana tim kita di AFF ini melihat levelingnya. Bukan berarti menganggap remeh juga nanti pertandingan dengan Timor Leste ataupun dengan Singapura. Sebelum melawan Vietnam pada 3 Agustus, timnas akan lebih dulu tandang ke Thailand untuk menjamu Timor Leste pada akhir Juli. Pertandingan tersebut harus dimanfaatkan sebagai ajang mendulang gol agar timnas merangsek ke papan atas. Membahas soal Vietnam yang menjadi ujian timnas di Piala AFF, kita sudah bersama analis sepak bola, ada Bung Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy, apa kabar? Tim Vietnam ini menjadi ujian bagi timnas di Piala AFF. Mungkin jika melihat kemarin ketika timnas melawan Kamboja, kesiapan untuk melawan Vietnam ini seperti apa? Saya yakin dengan kemenangan kemarin melawan Kamboja cukup telak ya 5-1 itu membuat sebetulnya Rizky Ridho dan kawan-kawan ini sudah tidak sabar mau ketemu Vietnam. Karena kalau saya lihat ke belakang dalam 10 tahun terakhir sebelum era naturalisasi, Indonesia ini selalu punya mental block kalau ketemu Thailand, ketemu Vietnam, dan sejak era naturalisasi yang besar-besaran dalam 3 tahun terakhir, itu Indonesia tidak pernah lagi kalah melawan Vietnam. Bahkan di Piala Dunia Indonesia 2 kali menang. Dan dalam seluruh penampilan melawan Thailand mungkin sejak 20 atau 30 tahun terakhir, Indonesia kan lebih banyak menangnya daripada Vietnam. Jadi bagi saya di AFF ini adalah memang pembuktian ya. Pembuktian bahwa Vietnam bukan lagi bagi Indonesia itu punya mental block. Jadi bahkan menurut saya setelah kemenangan lawan Kamboja, besok pun menanglah lawan Timor Leste kan. Yeah. Jadi melawan Vietnam ini betul-betul ujian apakah betul bahwa Indonesia mampu merajai di level ASEAN. Karena kalau kita bicara Piala Dunia, Vietnam pun nggak pernah menang lawan Indonesia. Indonesia 2 kali menang, 1-0 dan 3-0 bahkan. Jika dikatakan Vietnam ini adalah ujian di Piala AFF untuk Indonesia, sebetulnya apa yang perlu diwaspadai? Vietnam ini selalu tampil dengan militansi yang luar biasa. Kalau kita ingat bangsa ini memang kan dia tumbuh dalam peperangan yang membuat mereka menjadi bangsa yang betul-betul tangguh ya. Okay. Dari belum ada 50 tahun bahkan mereka selesai perang. Bahkan 40 tahun juga kurang. Dan di lapangan sepak bola mereka membuktikan. Saya pernah berada di Hanoi untuk Piala Tiger waktu itu dan Indonesia bisa menang loh. Di sana di Hanoi dengan puluhan ribu penonton Vietnam yang sangat gemuruh dan Indonesia bisa menang di kandang mereka. Jadi kita sambil lihat historinya head to head ketika timnas Indonesia melawan Vietnam, Bung Joy. Jika melihat historinya ini ada 4 kali menang sama-sama, tapi ranking FIFA-nya ini timnas Indonesia 118, ranking FIFA-nya Vietnam itu 99. Yeah. Vietnam juga 3 kali juara AFF.
Indonesia hanya 6 kali kali runner-up. runner up. Ya kalau di AFF Indonesia banyak tidak beruntungnya ya kalau menurut saya. Karena kan kita 6 kali kalah di final itu sebetulnya banyak, mungkin 4-5 kali kalahnya tuh tipis-tipis. Jadi lebih karena faktor keberuntungan lah. Tapi memang kalau kita bicara Indonesia dalam 2 tahun terakhir menurut saya sudah jauh di atas Vietnam sebetulnya. Bahkan Thailand pun yang menurut saya dari dulu merajai, bahkan Piala AFF mereka paling banyak kan menjadi juara. Menurut saya juga sekarang sudah setara, bahkan Indonesia lebih dari Vietnam. Kalau rank FIFA itu sangat tergantung kepada siapa lawannya di FIFA Matchday. Kalau lawannya dari konfederasi yang lebih tinggi, nilai poinnya lebih banyak juga. Jadi menurut saya nggak terlalu signifikan lah dalam kerangka Tapi kalau ini. menurut Bung Joy, sebetulnya apa yang membuat timnas Indonesia kurang beruntung ketika final? Ya banyak sekali, saya bahkan beberapa kali melihat secara langsung ya final di mana Indonesia kurang beruntung dalam arti bahwa ada beberapa pertandingan yang seharusnya Indonesia bisa bermain, bisa menang lah karena mainnya lebih baik melawan Thailand, melawan Malaysia, bahkan melawan Vietnam juga dalam beberapa final. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang terbaik 2026 Indonesia, meskipun tidak ada Jai Isdes, tidak ada Kevin Verdong, tidak ada pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Indonesia di Piala Dunia. Saya yakin ini yang tim terbaik juga di AFF. Saya yakin sih mereka akan sampai final dan juara. Kita lihat salah satu pemain andalan baik dari timnas Indonesia dan juga Vietnam. Kalau di Indonesia itu ada Tom Haye, di Vietnam ada Nguyen Dinh Bac. Ya, ini pemain muda, Nguyen Dinh Bac ini pemain muda yang luar biasa ya. Dia sudah memperkuat Vietnam junior sejak usia 15 tahun, 18 tahun, 20 dan 21. Jadi dia betul-betul memang betul-betul stardom ya bagi Vietnam. Sementara Tom Haye, saya cukup kaget melihat penampilan dia ketika melawan Kamboja kemarin. Dia betul-betul punya stamina 2 kali 45 menit nggak pernah ada habisnya. Dan akurasi umpannya 91%. Nah, dia penampilannya juga sangat ketika melawan Kamboja betul-betul menjadi motor dan dia ada di mana-mana dengan usia yang tidak muda lagi 31 tahun. Menurut saya cukup memberi perbedaan pada penampilan Indonesia. Jadi Tom Haye dipasang sebagai gelandang yang ada di mana-mana, box to box juga, bisa ada di depan, di belakang, di tengah, bahkan di flank dia berada di flank. Jadi rasanya sih dia akan tetap menjadi motor serangan Indonesia ketika nanti menghadapi Timor Leste ataupun menjadi Vietnam pada tanggal 3. Terakhir Bung Joy, sebelum ketemu dengan timnas, kita akan bertemu dengan Timor Leste. Dan jika melihat sekarang posisi Indonesia di grup A itu ada di posisi ketiga ya Bung Joy ya? Ya kan? Ya. Ini harus dimanfaatkan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya atau seperti apa menurut Bung Joy? Ya, Vietnam menang 7 kan? Indonesia harus lebih kalau mau di puncak klasemen. Tapi menurut saya bisa cari nggak lebih kemenangan itu dulu dengan lah. adanya satu lagi pemain yang andalan, Mitchell Baker? Ya, ada Mitch Baker yang kemarin bikin hat-trick kan. Ya. Dinh Bac juga bikin hat-trick. Dan ada 2 pemain, ada Rafinho, ada pemain naturalisasi di Vietnam. Posisinya semua adalah posisi forward. Jadi itu yang harus diwaspadai pemain belakang Indonesia. Tapi saya yakin Rizky Ridho dan kawan-kawan di belakang itu sangat tangguh ya. Bahkan sejak Piala Dunia, Indonesia tuh punya lini belakang yang tertangguh di antara tim-tim lain. Bahkan dengan Irak, dengan Arab Saudi, dengan Australia. Tim Indonesia itu bagian belakangnya itu sangat tangguh. Ya, kita pasti akan punya harapan bahwa melawan Timor Leste nanti bisa meraup gol sebanyak-banyaknya. Dan hari Senin kalau nggak salah bertemu dengan Vietnam ini kita bisa unggul. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo bergabung bersama kami, analis sepak bola di Kompas TV. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Bupati Pemalang terkena operasi tangkap tangan KPK diduga terkait dengan jual beli jabatan dan gratifikasi.